Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara, bahwasanya Tuhan masih menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita sampai pada hari ini, sehingga hari ini kita tetap dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kita bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan buat kita. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik tentang pikiran roh, ya. Pikiran roh. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita telah membahas dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa kesembuhan itu adalah hak kita anak-anak Tuhan, ya. Ada amin, saudara? Bahwa oleh pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa, ya, yang 2 minggu lalu juga sudah kita bahas, di mana ketika Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, ya, di punggungnya sudah tidak ada sehelai kulit pun yang tersisa. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan itu, ya, saudara. Oleh karena pengorbanan itu maka kita bisa berkata, oleh bilurnya aku sembuh. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, sama seperti nama cucu saya, ya, Rafael. Rafa itu di bahasa Ibrani artinya sembuh, ya. L itu Tuhan. Jadi kalau digabungkan artinya Tuhan menyembuhkan, ya. Dan saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini cucu saya masih dalam keadaan yang sehat, ya, kuat, ya, karena semua Tuhan yang menjaga dan memeliharanya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak mau kita anak-anaknya, ya, terlalu memfokuskan pikiran kita pada kondisi atau situasi yang ada, ya. Situasi kondisi yang terlihat sekarang ini. Ayo semua kita katakan bersama-sama pikiran, ya, pikiran. Saudara, kondisi atau situasi yang sekarang terlihat dengan mata, yang mungkin kita rasakan saat ini adalah satu situasi yang memang lagi tidak enak, ya. Entah saudara punya masalah dengan ekonomi saudara, entah saudara sedang sakit, entah saudara sedang kekurangan dan lain-lain, ya. Tetapi firman Tuhan berkata di Roma pasal 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara bisa lihat, ya, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita. Hidup dan damai sejahtera. Ya, sekali lagi, apa yang Tuhan inginkan untuk kita, hidup dan damai sejahtera. Kata hidup di sini dari bahasa Yunaninya sao, yang artinya kepenuhan hidup, ya. Kepenuhan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita semua anak-anaknya. Itu rancangan Tuhan untuk kita anak-anaknya. Untuk punya kepenuhan hidup dan damai sejahtera. Ayat lain mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Yesus datang supaya kita beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, keinginan daging adalah maut. Ayat ini sebenarnya kalau saudara buka bahasa Inggrisnya bukan keinginan, ya, tapi pikiran. Ya. Jadi pikiran daging adalah maut. Seringkali yang orang bayangkan tentang pikiran daging itu hawa nafsu, ya, kecanduan sesuatu, cinta uang dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, saudara. Pikiran daging itu juga bisa berarti kadang-kadang kita ini terlalu menaruh iman kita di effort kita, di talenta kita, di akal budi kita, di otak kita, di logika kita dan lain-lain.
Pikiran daging juga bisa seperti itu, saudara. Saya tidak melarang saudara berpikir untuk cari uang, untuk bekerja dan lain-lain. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah untuk memiliki pikiran roh, bukan pikiran daging. Ya, karena Tuhan pun menghendaki akan kita berjalan menurut roh Tuhan. Dikatakan di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal yang dari daging itu seperti apa, saudara? Apapun yang terlihat mata, ya, uang, jumlah kekayaan, aset kita, ya. Kalau anak muda itu mungkin jumlah followers di sosial media, jumlah likes, ketenaran dan lain-lain. Itu semua adalah hal yang temporer, saudara. Ya, Tuhan tidak ingin kita berjalan untuk mengejar hal itu, ya. Tuhan ingin kita hidup menurut roh Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sisanya itu adalah bonus, saudara. Ya, tapi yang paling penting itu adalah mencari kehendak roh itu terlebih dulu. Ya, jadi pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran rohani. Matius 6 ayat 33, dia juga mengatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka nanti sisanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan sebagai bonus buat kita. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam Efesus 1 ayat 17 mengatakan bahwa Paulus mendoakan jemaat di sana dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan, ya, kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, saudara, roh hikmat dan wahyu. Untuk apa, saudara? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah, itu loh saudara, yang dikehendaki Tuhan untuk kita anak-anaknya. Supaya kita mengenal siapa Bapa kita. Kita mengenal kasih karunia-Nya secara utuh. Ya. Kalau kita manusia ini mau bermegah, hendaknya kita ini bermegah karena kita kenal Tuhan. Ya, bukan bermegah karena kita orang kaya, bukan bermegah karena kita ini orang yang pandai, yang pintar, punya otak yang cerdas, ya. Bukan bermegah karena sesuatu yang terlihat wow di mata kita, ya, atau di mata orang lain. Tetapi bermegahlah karena kenal Tuhan. Yeremia 9 mengatakan demikian, ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Apa yang disukai Tuhan? Kalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Saya akan menutup dengan ayat di dalam Amsal 3. Tapi tadi dikatakan di Efesus 1, ya, bahwa kita butuh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Hikmat itu penting, saudara, ya. Hikmat itu penting. Di dalam Amsal, buku yang penuh dengan hikmat dan akal budi, menulis seperti ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, karena lebih beruntung daripada dapat perak, daripada dapat emas.
lebih berharga dari permata. Kenapa, saudara? Ya, kenapa kok orang yang baru punya hikmat saja sudah dikatakan berbahagia? Karena perak, emas, permata itu adalah bonus, ya, bonus yang bisa didapatkan ketika kita memperoleh hikmat. Ya, kalau kita mengisi pikiran kita dengan pikiran roh, ya, porsi utamanya tetap hikmat Tuhan. Dan bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, ya, dijelaskan ada 5 hal yang akan kita peroleh kalau kita mengejar hikmat Tuhan. Umur panjang, 1. Ya, ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, 2. Dan kehormatan, 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, 4. Dan jalannya sejahtera, 5 semata-mata. Ya, umur panjang, saudara. Siapa yang nggak mau umur panjang? Siapa yang nggak kepingin punya umur panjang? Semua orang mau, saudara. Ya, semua orang mau. Buat apa punya uang berkelimpahan, ya, punya kekayaan yang banyak, tapi kalau sakit, terus umurnya pendek, ya. Tapi umur panjang itu sudah dijanjikan Tuhan untuk kita ketika kita mengejar hikmat Tuhan. Ya, kekayaan dan kehormatan, semua orang mengejar yang satu ini, kekayaan dan kehormatan. Mau orang Kristen, mau orang dunia, ya, semua orang mengejar kekayaan dan kehormatan. Tapi untuk orang Kristen, kita perlu tahu itu hanyalah bonus, ya. Porsi utamanya apa, saudara? Roh Tuhan. Nah, lalu kebahagiaan dan damai sejahtera. Semua orang ingin bahagia, ya. Semua orang ingin punya damai sejahtera dalam hatinya. Kelima hal ini adalah satu paket, ya. Satu paket yang bisa kita terima kalau kita mencari hikmat Tuhan. Amin ya, saudara. Nah, jadi saudara, mari kita jangan fokuskan pikiran kita dengan pikiran daging, ya. Gak memfokuskan diri dengan hal-hal yang temporer, yang terlihat oleh mata, yang terlihat wow, ya. Tapi kita lupa untuk punya pikiran roh. Saya berdoa supaya kita semua yang mendengarkan ibadah online ini, kita bisa menerima seperti yang di Efesus 1 tadi, ya, yaitu menerima roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Karena cuma itu, saudara, yang paling penting. Lainnya itu hanya bonus, ya. Saudara mau kejar yang mana? Mau kejar yang utama atau mau kejar bonusnya saja? Mari kita tentukan pilihan kita. Kejar yang utama, ya, roh hikmat dan wahyu, mengenal Tuhan lebih baik, dan kita akan dapat bonusnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, ya Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang akan terus berbicara dan mengajarkan kepada kami tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti lagi tentang Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik. Supaya Tuhan kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, ya Tuhan. Berkati keluarga kami. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Lindungi semua kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap sehat dan kuat.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Tetap jaga kesehatan kita, tetap ingat protokol kesehatan supaya kita tetap kuat, ya. Tuhan memberkati kita. Amin. As he is, so are we.